Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Buku Wasiat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kabar lain tentang diriku pun mulai beredar kembali di desa tempatku tinggal. Kali ini banyak yang menyebutku sudah bersekutu dengan iblis jahat yang membuatku memiliki kesaktian. Mas Karyo dan Mas Joko yang awalnya ingin aku patahkan kedua kakinya, ternyata tidak juga merubah kelakuannya. Karena merasa kesal dengan apa yang telah aku lakukan kepada mereka berdua, mereka pun ikut menyebarkan berita palsu dengan tujuan agar warga desa semakin membenciku dan mengusirku dari desa ini. Aku pun menanggapi hal ini dengan tenang. Justru saat ini aku malah semakin dekat dengan warga-warga desa yang rumahnya memang jauh dari rumahku. Aku yang dapat membaca pikiran orang dan mendengar suara batin mereka, segera menepis semua yang mereka pikirkan tentangku. Aku selalu menyampaikan kepada warga yang berprasangka buruk kepadaku bahwa tidak ada orang yang akan berbuat jahat kalau orang tersebut tidak diganggu terlebih dahulu. Warga desa yang awalnya mulai takut ketika bertemu denganku, kini perlahan kembali bersikap biasa kepadaku. Bahkan kini ada yang mau memintaku untuk membantu permasalahan yang mereka hadapi. Karena Lek Darso dan orang-orangnya gagal mempengaruhi warga desa, mereka pun kembali menyerangku dengan bantuan orang-orang sakti yang sepertinya dibayar mahal untuk dapat menyingkirkanku dengan cepat dari desa. Malam itu terasa sangat mencekam bagiku. Selain udara yang terasa sangat dingin, aura hitam pun mulai datang menyelimuti rumahku. Ketika aku mulai mendengar suara-suara menakutkan, keris patrem yang berada di kotak berukiran naga saklat pun bergetar dengan hebat. Sepertinya penunggu patrem tersebut juga merasakan kehadiran makhluk-makhluk tidak kasat mata yang akan menyerangku. Aku lalu membaca mantra panimbal untuk memanggil Ki Joko yang berada di dalam patrem, serta memanggil Nyi Wulung yang menjaga batu biru di cincin yang selalu aku gunakan. Kedua makhluk gaib itu langsung melesat pergi ketika beberapa saat menampakkan wujudnya di hadapanku. Aku pun lalu membuka mata batinku untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar rumah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Ketika puluhan makhluk halus berbagai bentuk mulai bertempur dengan Ki Joko dan Nyi Wulung. Sementara itu dari pintu depan rumahku terdengar suara orang yang sedang berusaha masuk ke dalam rumah. Orang itu mendobrak pintu dengan keras beberapa kali dan berhasil masuk ke dalam rumah. Orang bertubuh tinggi besar itu mengedarkan pandangannya ke sekitar sebelum aku keluar dari dalam kamar. "Apa yang kau mau sehingga kau merusak rumahku ini ya?" Ujarku yang sudah bersiap menyerang orang yang tidak aku kenal itu. Tanpa ragu lagi aku lalu mengeluarkan ajian lebur saketi dan mengarahkan pukulanku ke tubuh orang asing itu. Tapi sungguh di luar dugaanku, orang berbadan besar itu dengan lincah mampu menghindari seranganku. Ajian Bolo Sewu pun aku gunakan untuk menyerang kembali orang itu. Tapi sepertinya selain tubuhnya yang kuat, orang itu juga memiliki ilmu kanuragan tinggi. Setelah terkena ajian Bolo Sewu, orang asing tadi lalu bangkit dan mulai menyerangku. Aku yang sudah bersiap dengan seluruh energiku, kini mengeluarkan ajian Lembu Sekilan dan ajian Jogorogo untuk melindungi tubuhku. Ketika aku hampir kehabisan tenaga, tiba-tiba Ki Jogorogo datang membantuku setelah dapat mengusir puluhan makhluk halus yang tadi datang mengelilingi rumahku. Ki Jogorogo yang sudah berada di dalam keris patrem pun melesat menyerang orang asing yang tubuhnya sangatlah kuat itu. Tanpa ampun, keris yang berukuran sangat kecil itu beberapa kali berhasil menusuk tubuh orang asing yang tadi hampir mengalahkanku. Tidak tinggal diam, Nyi Wulung yang sudah kembali ke dalam cincin yang aku gunakan di tangan kananku segera memberikan energinya kepadaku untuk menyerang orang itu dengan ajian lebur saketi. Jika saja orang itu tidak menghindar, mungkin dia akan mati di rumah ini.
Beruntungnya orang itu menghindar dan segera berlari pergi dengan beberapa luka tusuk dari keris patrem Ki Jogorogo. Kau hampir membunuh orang itu, Tri. Jika orang itu tidak menghindari seranganmu, maka kau akan berurusan dengan hukum, ujar Ki Jogo yang terdengar dari dalam keris patrem. Terima kasih, sampean berdua sudah membantuku, Nyi Ki, ujarku dalam batin. Keesokan harinya Mbok Na langsung memanggil Lek Tadi untuk memperbaiki pintu rumah kami yang sudah tidak berbentuk pintu lagi. Lek Tadi yang merasa curiga dengan hancurnya pintu rumahku lalu menanyaiku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku yang tidak ingin melibatkan siapapun atas masalah ini memilih untuk berbohong kepada Lek Tadi dengan mengatakan bahwa aku sedang menjajal ilmuku. Setelah beranjak siang, aku meminta Pramono untuk mengantarku ke sekolah gendis. Aku ingin mulai melakukan sesuatu kepada saudaraku yang sudah menghinaku beberapa hari yang lalu. Dari kejauhan aku terus mengintai gendis yang terlihat sedang bersama seorang lelaki. Yang bersama setan perempuan itu siapa, Pram? Tanyaku kepada Pramono. Oh, itu Arya, kekasih gendis yang tinggal di desa sebelah, jawab Pramono yang masih menikmati jajanan yang dibelinya di warung tempat kami berada. Nanti antarkan aku ke rumah Arya ya, Pram, ujarku meminta tolong kepada Pramono. Siap, pokoknya aku siap untuk membantu Mutri, jawab Pramono yang kini terlihat membakar rokok yang baru saja dibelinya. Loh, sejak kapan kamu merokok, Pram? Tanyaku yang heran dengan apa yang kini dilakukan Pramono. Sejak lulus SMP, aku kesal karena bapak dan ibu tidak dapat membiayaiku untuk melanjutkan sekolah. Jadi sejak saat itu aku merokok karena aku juga sudah bisa cari uang sendiri, jawab Pramono sambil mengepulkan asap rokoknya. Setelah aku dapat mengetahui banyak tentang gendis, aku lalu mengajak Pramono untuk mengantarku ke rumah Arya. Bukan ingin mengunjunginya, tapi aku hanya ingin tahu keberadaan rumahnya. Aku juga meminta Pramono melewati rumah yang kini ditempati Lek Darso untuk mengetahui detail rumah yang sebenarnya adalah rumah orang tuaku. Rencana awal untuk membalas semua perbuatan Lek Darso pun mulai aku lakukan hari ini. Sebelum aku melakukannya kepada gendis, terlebih dulu aku membuat usaha Lek Darso tersendat. Di malam hari saat Lek Darso akan melakukan pengiriman gaplek atau singkong kering yang dibelinya dari warga desa, aku meminta sosok Nyi Wulung untuk menggagalkan pengiriman hasil bumi yang sudah disimpan Lek Darso selama berminggu-minggu. Sebelum memasuki kota, truk milik Lek Darso yang bermuatan penuh dengan gaplek mengalami kecelakaan yang membuat truknya hancur dan barang muatannya berserakan di jurang berbatu kapur. Menurut cerita yang aku dengar dari orang-orang di desaku, sopir truk yang bernama Mas Giat dan kenaiknya yang bernama Mas Karyo, orang yang pernah aku buat jerah beberapa waktu lalu, mengaku bertemu seorang perempuan yang ingin menumpang sampai ke kota. Anehnya mereka tidak merasa curiga dengan sosok perempuan yang mereka temui di jalan, yang sebelah kanan dan kirinya adalah hutan jati tanpa ada satu rumah pun di sana. Setelah sosok perempuan asing itu berada di dalam truk bersama Mas Giat dan Mas Karyo, tiba-tiba sosok perempuan itu berubah menjadi sosok sundel bolong yang sangat menyeramkan. Wajah sundel bolong itu menyeringai, dipenuhi belatung dan darah kental yang terus keluar dari kedua matanya. Karena merasa ketakutan, Mas Giat dan Mas Karyo lalu lompat dari dalam truk yang dikendarainya, hingga truk itu melaju dengan sendirinya dan masuk ke dalam jurang batu di sebuah hutan jati. Lek Darso pun merasa sangat kesal kepada Mas Giat dan Mas Karyo karena mengalami kerugian besar. Tidak berhenti di situ saja, aku kembali membuat usaha Lek Darso mengalami kerugian besar dengan cara yang sama, yaitu membuat Lek Darso kehilangan truk pengangkut barang dan juga hasil pertanian yang sudah dibelinya. Dalam waktu singkat, Lek Darso pun mengalami kerugian besar yang membuatnya mulai terpuruk. Setelah mengganggu usaha Lek Darso, aku mulai mengganggu gendis, anak perempuan Lek Darso yang usianya sama denganku, hanya selisih 2 bulan saja. Gendis yang sepertinya sangat menyayangi Arya, aku buat kecewa dengan perginya Arya dari kehidupan gendis. Dengan kemampuan yang aku miliki, aku membuat Arya membenci gendis dan meninggalkan gendis. Di saat yang bersamaan, aku juga membuat gendis semakin merasa sayang kepada Arya, sehingga gendis mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Selama berhari-hari, gendis mengurung diri di dalam kamarnya, menyesali kepergian Arya. Gendis juga tidak mau makan selama berhari-hari, hingga dirinya dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Lek Darso yang merasa sangat berkuasa di desa, meminta Arya untuk kembali bersama gendis. Arya yang sudah merasakan kebencian mendalam kepada gendis pun
menolak permintaan Lek Darso. Hingga Lek Darso pun meminta beberapa orang anak buahnya untuk mengajar Arya. Tapi ketika orang-orang itu sampai di rumah Arya dan keluarganya sudah pergi untuk menghindari kemarahan Lek Darso. Sepulangnya Gendis dari rumah sakit, dia terlihat seperti orang yang kehilangan ingatan. Tatapan matanya kosong, dan dia juga mulai tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Lek Darso yang makin kalut memikirkan nasib putri kesayangannya, mulai memanggil dukun-dukun sakti yang dulu pernah membantunya membunuh bapak. Tapi dukun-dukun itu tidak dapat menyingkap tabir yang aku buat. Banyak ritual yang mereka lakukan untuk mencari penyebab sakitnya Gendis, tapi semua sia-sia dan kondisi Gendis makin memburuk dan menjadi gila. Karena sibuk mengurusi Gendis, kini Lek Darso seperti melupakan aku begitu saja. Dia tidak lagi menyuruh orang-orangnya untuk menyakitiku, baik secara nyata ataupun melalui makhluk-makhluk gaib dari dukun-dukun yang dibayarnya. Hal itu pun aku manfaatkan kembali dengan menyerang Lek Darso dari sisi yang berbeda. Rumah Lek Darso yang kini dijaga oleh dukun-dukun sakti dengan beberapa makhluk gaib peliharaan mereka, membuat aku sulit untuk menyerang istri Lek Darso. Bukan tanpa alasan aku ingin memberinya pelajaran, karena dulu istri Lek Darso ikut andil dalam tewasnya ibu dan bapakku. Menurut cerita Mbokna, yang kala itu berada di rumah bersama ibu ketika ibu sudah melahirkanku, Mbokna beberapa kali melihat istri Lek Darso yang bernama Lek Tumi memasukkan sesuatu di dalam makanan ibu. Mbokna yang sudah merasa curiga dengan kelakuan Lek Tumi segera membuang makanan dan minuman yang dimasaknya untuk ibu. Hingga suatu ketika, Mbokna yang sedang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah mendapati tubuh ibu lemas dengan suhu tubuh tinggi setelah memakan makanan yang diberikan oleh Lek Tumi. Karena merasa curiga, Mbokna pun segera memberitahu bapak tentang apa yang sudah dilakukan Lek Tumi. Tapi karena tidak ada bukti dan saksi, Lek Tumi berkilah dan memaki Mbokna dan juga bapak. Karena memakan makanan pemberian Lek Tumi itulah ibu sakit dan akhirnya meninggal. Karena di dalam makanan itu terdapat santet glugut ireng yang terkenal ampuh membunuh korbannya dan sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Aku pun harus bersabar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah membuat ibuku pergi selamanya, meninggalkanku ketika aku masih bayi. Sambil mencari cara lain, aku pun kembali melatih diri dan kembali menjalani tirakat-tirakat dan laku tapak. Semua yang aku lakukan saat ini bukan semata-mata untuk menuntut balas atas apa yang telah dialami kedua orang tuaku. Tapi ada keinginan lain dalam hatiku. Kelak, suatu saat nanti aku ingin membantu orang-orang yang sedang menghadapi masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Kejadian-kejadian gaib yang sudah pernah aku alami mungkin akan terdengar seperti dongeng ketika diceritakan. Tapi pada gambaran kenyataan yang aku alami, hal-hal gaib itu adalah entitas lain yang hidup berdampingan dengan kita. Pada saat pertama aku menjalani laku tirakat yang dapat membuka indera keenamku, aku harus merasakan sakit yang luar biasa. Berada di antara hidup dan mati sungguh bukanlah hal mudah yang dapat aku lalui. Karena berhasil tidaknya sebuah tirakat ditentukan dari keteguhan hati. Ketika rasa putus asa ingin mengambil alih keyakinan diri, disitulah rasa berserah diri kepada Sang Pencipta harus dihadirkan. Karena tidak akan terjadi apa yang kita harapkan tanpa ada kekuatan yang bersumber dari kekuatan Sang Maha Pencipta. Ketika aku selesai melakukan laku tirakat untuk lebih menguasai semua kemampuanku, aku kembali didatangi sosok Nogo Sakilat yang sudah puluhan tahun menjaga wasiat peninggalan bapak. Di dalam mimpiku, Ki Nogo Sakilat yang berwujud petapa tua yang mengenakan pakaian serba putih itu memintaku untuk tidak bertindak terlalu jauh. Karena biar bagaimanapun, yang berhak membalas perbuatan seseorang adalah Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta. Beliau memintaku untuk tidak menuruti hawa nafsu dengan terus menyerang keluarga Lek Darso. Semua yang terjadi kepadamu adalah sebuah sebab akibat. Sebelum kau terlahir ke dunia ini, orang tuamu yang sedang berada di masa jayanya pernah menyakiti hati pamanmu. Karena hal itulah, mata hati pamanmu dibutakan oleh dendam dan hawa nafsu, ujar Ki Nogo Sakilat, menjelaskan bagaimana semua kejadian ini membawaku ke sebuah penderitaan hidup. Bapakmu yang menyadari bahwa ucapan dan perbuatannya telah menyakiti saudaranya segera meminta maaf pada pamanmu. Tapi sepertinya hati Darsono telah hancur karena penghinaan yang dilakukan oleh orang tuamu.
sehingga dia memilih untuk melampiaskan rasa sakit hatinya kepada kedua orang tuamu. Maafkan aku, Ki, tapi aku harus mengakhiri kekejaman Darsono karena bukan hanya kedua orang tuaku yang menjadi korban kebiadabannya, tapi kakekku juga menjadi korbannya, serta warga desa ikut terkena imbas dari orang yang merasa paling berkuasa di desa ini. Jawabku terdengar tegas. Baiklah kalau begitu, tapi ingatlah suatu hal, Tantri. Jangan sampai kau kehilangan jati diri, dan jangan biarkan hawa nafsu terus menuntunmu. Sekarang, aku pamit dulu, Tantri. Ujar Kinogo Sakilat yang perlahan hilang dari hadapanku dan membuatku terbangun dari tidur lelapku. Setelah selesai memasak, aku mengajak Mbok Na untuk mengunjungi salah satu warga yang baru saja melahirkan. Di tengah perjalanan kami, aku melihat sepasang suami istri sedang bertengkar hebat. Karena sang suami terlihat hampir memukul istrinya, aku pun lalu menghampiri mereka dengan membacakan ajian yang dapat semar mesem dengan tujuan agar keduanya berhenti bertengkar. Ketika sepasang suami itu saling terdiam, aku pun menyampaikan sesuatu yang membuat keduanya kembali tersenyum. Setelah dapat mendamaikan keduanya, aku segera menghampiri Mbok Na dan melanjutkan kembali perjalanan kami. Ide untuk mengganggu kehidupan Lek Darso pun kembali muncul di benakku setelah aku melihat suami istri yang tadi hampir terlibat baku pukul. Aku akan melakukan sesuatu dengan kembali meminta bantuan dari Nyi Wulung dan Ki Jogo. Karena saat ini aku tidak dapat mendekati rumah yang ditempati Lek Darso, aku pun menunggu Lek Darso atau istrinya keluar dari rumah. Lek Darso yang merupakan seorang tengkulak besar dan juga seorang pedagang sapi, sering pergi ke sebuah ladang untuk melihat hasil pertanian warga yang akan dibelinya dengan cara borongan. Lek Darso juga sering melihat kondisi sapi yang akan dijual warga desaku dan desa-desa lainnya. Kesempatan untuk bersiasat pun datang. Waktu itu istri Lek Darso keluar rumah untuk membeli sesuatu ke pasar. Aku yang mengetahui hal itu langsung menyusul Lek Tumi dengan meminta Pramono untuk mengantarku. Setelah aku dapat mendekati Lek Tumi, aku pun mulai mempengaruhi hati dan pikirannya yang memang sedang goyah karena terus memikirkan putri kesayangannya. Nyi Wulung yang berhasil masuk ke dalam pikiran Lek Tumi pun mulai menjalankan aksinya. Beberapa hari kemudian desa kembali digemparkan dengan kabar tentang keributan yang terjadi di rumah Lek Darso. Lek Darso yang memergoki Lek Tumi sedang berduaan dengan salah satu pekerja di rumahnya langsung menghajar lelaki yang telah merenggut kehormatannya. Keadaan pun kian memanas ketika Lek Tumi yang juga sempat dipukuli oleh Lek Darso mulai menceritakan kebusukan-kebusukan yang dilakukan Lek Darso dengan berteriak lantang dari rumahnya. Setelah pertengkaran hebat yang terjadi antara Lek Darso dan Lek Tumi, akhirnya Lek Tumi pergi dari rumah yang mereka tempati. Karena masih merasa sangat marah dengan Lek Darso, Lek Tumi lalu menyebarkan aib yang selama ini tertutup rapat. Warga desa yang mulai tahu dengan kebusukan-kebusukan Lek Darso kini enggan menjual hasil kebun mereka. Tidak hanya itu saja, warga desa juga tidak lagi menganggap sosok Lek Darso di desa kami. Rasa kecewa atas apa yang sudah dilakukan istri tercintanya itu membuat Lek Darso gelap mata. Tidak butuh waktu lama, Lek Tumi ditemukan mati di sebuah pohon besar dengan cara tergantung. Semua warga desa berasumsi bahwa kematian Lek Tumi adalah perbuatan Lek Darso. Tapi karena tidak ada bukti yang kuat, Lek Darso pun terbebas dari segala tuduhan itu. Kematian Lek Tumi dianggap bunuh diri karena merasa kecewa dengan sikap Lek Darso. Kematian Lek Tumi menimbulkan masalah baru di desa kami. Karena mati dengan cara dibunuh lalu digantung, arwah Lek Tumi pun bergentayangan menghantui warga sekitar desa. Warga yang resah pun meminta Lek Darso untuk bertanggung jawab dengan mengusir arwah istrinya yang bergentayangan mengganggu warga. Karena merasa malu, Lek Darso pun akhirnya mau mengusir arwah penasaran dari Lek Tumi dengan bantuan dukun-dukun sakti yang selama ini melindunginya. Lek Darso mencoba untuk menenangkan arwah penasaran tersebut. Kesempatan itu kembali aku gunakan untuk menyerang dukun-dukun sakti yang menjadi pesuruh Lek Darso. Ketika mereka melakukan ritual pemanggilan arwah, aku yang melakukan Raga Sukma pun datang dan mengobrak-ngabrik tempat ritual mereka yang ada di bawah pohon besar tempat Lek Tumi mati tergantung. Aku yang lebih leluasa menggunakan kekuatanku ketika sedang Raga Sukma membuat dua dukun yang ingin mengusir arwah Lek Tumi pun berhasil aku tumbangkan.
Dukun-dukun itu tidak dapat berbuat banyak ketika makhluk-makhluk gaib peliharaan mereka sudah dihadang Ki Joko dan Nyi Wulung. Sementara itu aku segera menghabisi dukun-dukun jahat itu dengan cara mencekiknya. Di malam itu juga sukmaku bertemu dengan arwah Lek Tumi. Aku menanyakan apa saja yang sudah dia lakukan kepada mendiang ibuku dulu. Dan aku juga menanyakan alasan apa yang membuatnya tega melakukan itu. Arwah Lek Tumi hanya menangis ketika aku menanyakan itu. Karena sudah mengakui kesalahannya, Lek Tumi pun bersedia untuk membalaskan dendamku kepada suaminya. Aku yang mendengarnya pun merasa senang dan juga bersedia membantu Lek Tumi untuk membalaskan kematiannya itu. Desa kami kembali digegerkan dengan kematian 2 orang dukun yang berusaha untuk mengusir arwah Lek Tumi. Keadaan desa pun kini sangat sepi karena semua orang merasa ketakutan untuk berada di luar rumah. Sementara itu kondisi Lek Darso yang kini melemah memudahkanku untuk membawa sosok arwah Lek Tumi masuk ke dalam rumah yang selama ini dijaga banyak makhluk gaib. Setelah terbunuhnya 2 dukun yang selama ini melindungi Lek Darso, penjaga gaib di rumahnya pun berkurang. Aku yang kini berani untuk langsung mengusir sendiri makhluk-makhluk gaib yang menjaga Lek Darso, langsung mengancamnya dengan mendatangi rumah milik keluargaku yang ditempati Lek Darso. Sampean sudah berada di ambang kehancuran, Lek. Lebih baik bertobatlah dan kembalikan semua harta benda milik bapak dan ibuku yang telah kau rebut dari mereka, ujarku yang mengagetkan Lek Darso. Apa maksudmu? Tahu apa kau soal bapak dan ibumu? Jawab Lek Darso yang segera berlari untuk mengambil keris pusaka yang selama ini menjadi penjaganya. Aku sudah menceritakan semuanya kepada Tantri, Mas. Semua tentang rencana busukmu yang berhasil membunuh kedua orang tua anak ini, ujar sosok arwah Lek Tumi. Kau sudah mati, tapi kau masih saja menggangguku, Tumi, ujar Lek Darso yang sudah menghunus keris pusakanya. Aku yang membawa keris patrem Ki Jogorogo pun lalu mengeluarkan keris sakti itu dan membiarkan Ki Jogo bertarung dengan sosok penghuni keris yang digenggam erat oleh Lek Darso. Kau tega membunuhku dengan cara keji, Mas. Kini kau juga harus mati, ujar arwah Lek Tumi. Sebelum kau selesaikan urusanmu dengan arwah istrimu ini, aku akan membawa tubuh anak gadismu. Dia harus merasakan penderitaan yang dulu aku alami, Darso, ucapku yang membuat Lek Darso terlihat ketakutan. Jika kau ingin membunuhku, bunuhlah aku, tapi jangan kau sakiti putriku, balas Lek Darso dengan tubuh gemetar. Ternyata kau masih punya hati, Darso. Tapi kemana hati nuranimu ketika kau membiarkan hidupku sengsara? Kau bunuh ibuku, kau bunuh bapakku. Kemana hati nuranimu waktu itu? Ibuku lagi dengan tatapan tajam. Lek Darso hanya tertunduk mendengar apa yang aku katakan tadi. Dan ketika dia menatapku tajam, tiba-tiba saja dia ingin menusukkan keris yang dipegangnya ke arah jantungnya. Tapi beruntungnya, arwah Lek Tumi berhasil menahan tangan yang menggenggam keris tersebut. Karena menjadi semakin kesal dengan apa yang ingin dilakukan Lek Darso, aku lalu memukulnya dari jarak jauh yang membuatnya melepaskan keris di tangannya. Keris yang sudah tanpa penghuni itu jatuh ke lantai dan segera aku rebut, supaya tidak dijadikan alat untuk Lek Darso melakukan bunuh diri. Ki Jogorogo yang sepertinya sudah berhasil mengalahkan penunggu keris milik Lek Darso, tiba-tiba kembali ke dalam saku bajuku yang aku kenakan. Dan setelah mengetahui bahwa kini Lek Darso sudah tidak memiliki pelindung, aku lalu menyerangnya dengan ajian lebur saketi. Orang yang sangat aku benci itu pun menjerit kesakitan dan mulai memuntahkan darah segar. Kau tidak boleh mati dengan cepat, Darso. Kau harus merasakan pahitnya kehidupan ini. Kau harus merasakan sakitnya orang-orang yang dulu pernah kau buat sakit hingga mereka tewas, ujarku dengan geram. Aku lalu mengunci tangan dan kaki Lek Darso hingga dia kini tidak dapat bergerak lagi. Sebelum kau mati, kau harus mengembalikan semua harta milik orang tuaku, Darso, ucapku yang membuat Lek Darso kian tersiksa. Ambillah apa yang kau mau, Tantri, tapi jangan kau sakiti gendis, jawab Lek Darso. Bukan begitu caranya, Darso. Kau harus menyerahkan kepadaku karena aku tidak akan mengambilnya darimu. Serahkan apa yang seharusnya menjadi milikku menurut aturan yang ada di desa ini, balasku dengan menatap Lek Darso tajam. Setelah itu, aku akan membiarkanmu dan gendis tetap hidup.
Baiklah Tantri, aku akan membuat surat dan meminta kepala desa untuk menandatanganinya. Selain itu juga, aku akan mengumpulkan warga desa untuk menjadi saksi bahwa aku telah mengembalikan semua harta milik Mas Sobar. Ujar Lek Darso yang sepertinya merasa lega setelah aku berjanji untuk membiarkan Gendis tetap hidup. Bersabarlah Lek, ucapku kepada arwah Lek Tumi. Aku lalu membawa arwah Lek Tumi kembali ke tempatnya. Di sebuah pohon besar yang telah menggantung jasadnya itulah kini Lek Tumi berada. Aku juga meminta Lek Tumi untuk tidak mengganggu warga desa. Dan aku pun berjanji akan menyempurnakannya agar arwahnya dapat kembali dengan tenang ke hadapan Sang Pencipta. Keesokan harinya Lek Darso pun menepati janjinya dengan mengundang warga desa beserta kepala desa dan beberapa perangkat desa lainnya untuk menyerahkan rumah dan ladang luas milik orang tuaku. Pak Lurah yang sudah mengerti akan apa yang telah disampaikan Lek Darso lalu memanggilku dan Bokna untuk menandatangani surat-surat yang sudah dibuat oleh Lek Darso. Sejak hari itu rumah besar yang selama bertahun-tahun ditempati Lek Darso pun resmi menjadi milikku. Selain itu Lek Darso juga mengakui semua perbuatan yang sudah dilakukannya kepada keluargaku dan meminta maaf kepadaku. Aku yang sempat terkejut mendengar apa yang telah diucapkan Lek Darso pun meneteskan air mata. Api dendam yang terus membara di hatiku perlahan padam. Bukan karena harta milik orang tuaku yang kini telah kembali kepadaku, tapi karena kebenaran telah terungkap dengan pengakuan Lek Darso di depan warga desa. Tidak hanya itu, Lek Darso juga mengaku telah membunuh Lek Tumi dan siap bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Seluruh warga desa yang mendengarnya pun merasa terkejut dan segera memaki Lek Darso yang kini hanya bisa terbaring lemah setelah aku mengunci kedua tangan dan kakinya. Pak Lurah dan beberapa aparat desa yang berada di rumah itu dengan sigap melindungi Lek Darso dari amarah warga desa dan juga saudara-saudara dari Lek Tumi. Pak Lurah segera menghubungi pihak kepolisian dan menceritakan apa yang sudah terjadi di desanya. Setelah beberapa orang polisi datang, aku segera membuka kunci yang membuat tubuh Lek Darso tidak dapat digerakkan, dan dengan terheran-heran, Lek Darso mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Setelah dapat berjalan, pihak kepolisian pun lalu membawa Lek Darso untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah urusanku selesai dengan Lek Darso, aku lalu mengobati Gendis dan meminta adik dari Lek Sumi membawa Gendis untuk merawatnya. Tidak lupa aku juga menghilangkan pengaruh ilmu yang aku miliki kepada Arya. Hingga akhirnya Arya dan Gendis yang memang saling mencintai pun dapat kembali bersatu. Sosok arwah Lek Tumi pun menghilang setelah tahu bahwa Lek Darso sudah mengakui perbuatannya dan kini sedang menjalani proses hukum. Dia juga sempat mengunjungi Gendis yang perlahan kembali pulih. Sedari awal, aku memang tidak ingin arwah Lek Tumi membunuh Lek Darso, karena dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia ini. Teramat mudah jika Lek Darso mati tanpa merasakan perihnya pembalasan yang harus diterimanya di dunia ini. Arwah Lek Tumi pun menyetujui apa yang aku pikirkan. Yang terpenting baginya saat ini adalah dia memintaku untuk membiarkan Gendis tetap hidup dan dapat mengobati Gendis agar kembali sehat seperti sedia kala. Karena pada dasarnya Gendis tidak mengetahui apa-apa dan ikut membenciku berdasarkan cerita buruk yang disampaikan ayahnya. Arwah Lek Tumi pun sepertinya sudah menemukan ketenangannya dan kembali menghadap Sang Penciptanya. Kematian Lek Tumi sebenarnya sama sekali tidak aku rencanakan, dan aku juga sangat menyesali kematiannya walaupun dia sudah berbuat jahat kepada ibuku. Dan untuk dukun-dukun yang menjadi korban atas rencana pembalasanku ini, memang sudah aku niatkan. Aku sengaja menghabisi mereka agar tidak ada lagi orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara menyakiti orang lain. Setelah aku menyelesaikan semua urusanku, aku kembali membuka buku wasiat dari Bapak yang menuntunku menemukan kebenaran tentang siapakah aku yang sebenarnya. Di lembar terakhir buku itu tertulis bahwa aku harus mengembalikan cincin Nyi Wulung dan juga keris Patrem Ki Jogorogo ke tempat asalnya. Tempat itu adalah sebuah pantai yang berada di bawah dataran tinggi di Yogyakarta. Walau kini aku mendapatkan kembali rumah dan ladang peninggalan orang tuaku, tapi aku memilih untuk tinggal di rumah yang sudah menjadi saksi kehidupanku bersama Pak Gio dan Bokna. Bokna yang kini hidup dengan damai tanpa ada lagi ketakutan yang terus membayanginya, pun sering mengunjungi makam Pak Gio dan juga makam bapak dan ibuku. Di
Di usianya yang mulai menua, Mbok Na ingin melihatku hidup bersama orang yang aku cintai dan segera menimang cucu. Tapi aku belum juga mendapatkan sosok yang tepat untuk merajut mahligai rumah tangga. Kini aku dan Mbok Na menjalani kehidupan dengan damai. Kami kini lebih disibukkan dengan mengurus ladang yang sudah resmi menjadi milikku. Hingga suatu ketika, sahabatku yang berada di kota memintaku untuk membantunya menghadapi masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Citra, sahabat baik yang hanya bisa aku temui ketika dia dan keluarganya mengunjungi desa di waktu libur sekolah, tiba-tiba datang kembali bersama kakek dan neneknya yang juga sering mengunjungiku di saat-saat kehidupanku sangat sulit dulu. Citra memintaku untuk mengobati ayahnya yang tiba-tiba sakit dan kini hanya terbaring di tempat tidurnya. Sulit untuk menolak permintaan Citra, apalagi Mbok Na juga memintaku untuk membantunya. Aku pun lalu menyanggupi permintaan Citra dan bersiap untuk ikut ke kota Jakarta untuk mengobati orang tua Citra. Hari ini aku bersiap berangkat menuju kota Jakarta bersama Citra. Beberapa lembar pakaian sudah aku siapkan di dalam tas ransel yang baru saja aku beli. Aku juga sudah menyiapkan bahan-bahan makanan untuk Mbok Na. Dan selama aku pergi, aku meminta Marni untuk menemani Mbok Na. Rencananya aku akan berada di Jakarta untuk 7 hari. Dan selama kepergianku, aku melarang Mbok Na untuk pergi ke ladang. Sekitar pukul 9 pagi, aku dikagetkan dengan suara kotak kayu berukiran naga yang dulu menjadi tempat penyimpanan keris Patrem Ki Jogo. Kotak itu tiba-tiba saja bergerak sendiri dengan bunyi keras yang sangat mengganggu. Aku pun lalu memeriksa apa yang membuat kotak itu terus bergerak. Dan ketika aku membuka kotak kayu itu, aku dibuat terkejut karena Patrem Ki Jogorogo dan cincin emas Nyi Wulung sudah kembali berada dalam kotak kayu tersebut. Padahal sudah hampir 1 minggu yang lalu, aku membawa cincin dan keris itu ke sebuah pantai yang dimaksud oleh mendiang bapak. Aku masih ingat betul ketika aku meletakkan kedua benda pusaka itu di sebuah batu besar ketika air laut sedang surut, dan aku meninggalkannya ketika ombak besar menyapu batu tersebut. Dengan rasa sedih mendalam, aku pun meninggalkan pantai tempat aku melarung kedua benda pusaka itu. Tapi tidak disangka-sangka, kedua benda pusaka itu kini kembali lagi ke dalam kotak kayu, yang memang menjadi tempatnya. Ketika aku sedang dihampiri rasa yang sungguh membuatku tidak percaya, sosok Nyi Wulung yang mendiami cincin batu biru dan Ki Jogo yang mendiami keris Patrem langsung menampakkan wujudnya di hadapanku. Setelah kami kembali ke tempat kami berasal, kami baru tersadar bahwa kaulah pemilik Kamindo. Mulai hari ini, izinkan kami berdua menemanimu, ujar Nyi Wulung yang disambut anggukan kepala oleh Ki Jogo. Orang tuamu adalah orang baik. Dia menepati janjinya dengan membebaskan Kinogo Sakilat dan juga kami berdua, sambung Ki Jogo sambil menatapku dalam-dalam. Tapi, hari ini kami kembali. Bukan karena permintaan mendiang orang tuamu, tapi kami kembali atas kemauan kami sendiri. Bukan begitu, Nyi? Imbu Ki Jogo yang disambut senyum menawan dari Nyi Wulung. Setelah menyampaikan hal itu, Nyi Wulung dan Ki Jogo kembali ke tempatnya masing-masing. Aku lalu menggunakan cincin batu biru dan membungkus rapi Patrem Ki Jogo, lalu meletakkannya di dalam tas ransel yang akan aku bawa ke Jakarta. Sekitar pukul 11 siang, Paman Citra menjemputku untuk langsung mengantarku dan Citra menuju terminal bis di kota. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, kami pun sampai di terminal baru yang terlihat sangat sepi. Tidak lama aku dan Citra menunggu, bis malam yang akan mengantar kami menuju Jakarta pun tiba dan kami segera masuk ke dalam bis untuk segera berangkat menuju kota yang menjadi harapan baru bagi para perantau dari desa kami. Pagi sekitar pukul 4 kami sudah sampai di depan rumah Citra. Kami disambut oleh ibu dan kakak perempuan Citra yang bernama Mbak Nurul. Citra pun langsung mengajakku untuk masuk ke dalam kamarnya dan memintaku untuk beristirahat dulu. Tapi karena hawa di rumah Citra yang sangat panas, membuatku tidak lagi dapat memejamkan mata. Hingga aku mendengar suara lantunan orang mengaji yang membuat aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasa. Hatiku seperti bergetar ketika suara orang mengaji yang berasal dari sebuah masjid yang tadi aku dan Citra lewati sebelum sampai di rumah Citra. Kamu kenapa, Tri? Kok kamu terlihat begitu gelisah? Tanya Citra yang baru saja selesai dari kamar mandi.
Aku merasakan sesuatu yang sulit untuk aku jelaskan, Tra. Jawabku sambil mendengarkan suara merdu menjelang azan subuh itu. Di sini kamu belajar mengaji di mana, Tra? Ibuku bertanya pada Citra yang kini sudah menggunakan mukena dan bersiap untuk menjalankan sholat subuh. Aku ikut di sebuah majelis taklim yang mengajari beberapa ilmu agama, jawab Citra yang tersenyum kepadaku. Boleh aku ikut, Tra? Aku juga ingin belajar mengaji. Jawabku yang tiba-tiba saja ingin dapat membaca ayat-ayat suci seperti yang aku dengar dari masjid tadi. Iya, nanti aku ajak kamu ke tempat aku mengaji. Sekarang kalau kamu sudah tidak mengantuk, lebih baik kamu mandi dan sholat subuh bersama aku, balas Citra yang langsung aku jawab dengan anggukan kepala. Aku meletakkan cincin Nyi Wulung yang selalu aku gunakan di jari manisku. Aku menaruhnya di dalam tas ranselku sebelum aku mulai menjalankan sholat subuh bersama Citra. Setelah selesai sholat subuh, aku kembali dikejutkan dengan cincin Nyi Wulung yang tanpa aku sadari kini berada lagi di jari manisku. Dan ketika aku berada sendirian di dalam kamar, Nyi Wulung berbisik kepadaku bahwa aku tidak perlu melepaskan cincin yang aku kenakan ini, karena Nyi Wulung sama sekali tidak terganggu ketika aku menjalankan ibadah sholat. Justru Nyi Wulung merasa senang ketika aku mulai merasakan getaran di dalam hati yang memanggilku untuk mempelajari ilmu agama. Setelah hari menjadi terang, Citra dan ibunya mengajakku untuk melihat kondisi ayah Citra, Pak Sumadi, yang rumah keluarganya di desa berjarak sekitar 300 meter dari rumahku itu, terlihat pucat dengan kondisi tubuh yang sangat lemah. Sudah beberapa hari ini, setiap makanan yang beliau makan akan kembali lagi keluar. Sudah 2 kali keluarga Citra membawa ayahnya untuk berobat ke rumah sakit. Tapi diagnosa dokter, cek laboratorium, dan juga hasil ronsen tidak mendapatkan penyakit apapun di tubuh Pak Yono. Aku pun mulai membuka penglihatanku untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah aku membuka indera keenamku, samar-samar aku melihat energi hitam ada di bagian perut Pak Yono. Selain itu, aku juga melihat di dalam kamar ini, aura hitam pekat sudah menyelimuti tempat ini dan perlahan masuk ke tubuh Pak Yono. Aku pun mulai mencoba cara pertama yang terpikirkan olehku. Karena ini adalah pertama kalinya aku harus menghadapi energi santet yang telah dikirim seseorang. Berbeda dengan waktu aku menghadapi dukun-dukun sakti dan beberapa makhluk gaib peliharaan mereka. Kali ini, mungkin ilmu yang digunakan orang sakti tersebut berbeda dengan yang pernah aku hadapi sebelumnya. Aku meminta Citra dan ibunya untuk keluar dari dalam kamar agar tidak menggangguku dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib yang wujudnya masih samar. Sebelum aku memanggil Ki Jogo dan Nyi Wulung, aku lebih dulu merapalkan ajian Jogorogo, dan setelah itu aku menyerang makhluk-makhluk gaib yang ada di dalam kamar ini dengan ajian Bolo Sewu. Ketika energi yang aku keluarkan dengan ajian Bolo Sewu bertemu dengan aura hitam yang menyelimuti ruangan ini, tubuh Pak Yono tiba-tiba bergetar. Karena merasa khawatir dengan kondisi Pak Yono, aku pun agak mengendurkan energi seranganku. Tapi sialnya, ada makhluk gaib yang ternyata muncul di belakangku dan menghantam tubuhku. Beruntungnya, aku melindungi diri dengan ajian Jogorogo, sehingga serangan dari makhluk gaib berwujud manusia dengan kepala yang hampir menyerupai anjing itu tidak menimbulkan luka dalam. Ketika jarak makhluk itu hanya sekitar 2 meter dariku, aku pun langsung menyerangnya dengan ajian lebur saketi tingkat tinggi. Tidak butuh waktu lama, makhluk itu terlempar dan terbakar lalu menghilang. Aura hitam yang tadi menyelimuti kamar kini berangsur menghilang seiring hancurnya makhluk kurus berkuku panjang dengan taring yang terus meneteskan air liur yang sangat menjijikan. Setelah itu terlihat dengan jelas olehku sosok makhluk pendek berbulu kasar dengan taring melengkung di kedua pipinya, sedang duduk di atas perut Pak Yono. Makhluk itu seperti babi hutan tapi bertubuh manusia dan mengeluarkan bau yang sangat menjijikan. Makhluk itu hanya menatapku dengan tatapan biasa. Dia sepertinya tidak peduli dengan keberadaanku yang akan mengusirnya. Karena khawatir dengan Pak Yono yang juga akan terkena imbas dari seranganku, aku akhirnya memanggil Ki Jogo untuk mengusir makhluk itu. Selain karena aku sendiri jijik melihat makhluk itu. Ki Jogo datang dengan tatapan yang sedikit aneh dan terlihat bergidik. Aku berpikir bahwa Ki Jogo takut untuk menghadapi makhluk gaib itu. Tapi ternyata aku salah. Ki Jogo langsung melesat dan mengejar makhluk itu, lalu membawanya pergi dari dalam kamar tempat aku berada.
Suasana pun kembali terasa sejuk. Aku lalu keluar dari dalam kamar dan memanggil Citra serta ibunya. Terlihat Pak Yono pun perlahan dapat terbangun dari tubuhnya dan meminta segelas air karena merasa sangat haus. Hari itu aku merasa sangat senang sekali karena dengan cepat dapat menyembuhkan Pak Yono yang sudah terkena santet. Aku pun merasa puas dan jumawa dengan kemampuan yang aku miliki. Tapi pertempuran yang sebenarnya belum dimulai. Dan aku harus menyesali rasa jumawaku ini ketika dukun yang membuat Pak Yono terbaring tidak berdaya melakukan serangan gaib yang sangat mematikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.